KPPU akan lakukan persidangan atas 15 perkara di tahun 2021. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Pod Country, Sobat Kompetisi, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Kali ini bersama saya, Rifki Darmawan, dalam segmen Competition Weekly News edisi pekan kedua Februari 2021. Berita pertama bersumber dari laman resmi KPPU, kppu.go.id, mengenai siaran pers KPPU nomor 12 /KPPU strip PR /2 KPPU akan lakukan persidangan atas 15 perkara di tahun 2021. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan melakukan persidangan majelis komisi atas 15 perkara baru di tahun 2021. Sebagian besar persidangan tersebut merupakan perkara dugaan keterlambatan dalam pemberitahuan transaksi merger dan akuisisi sebanyak 7 perkara, diikuti dengan perkara dugaan persekongkolan tender sebanyak 6 perkara, dan perkara dugaan penguasaan pasar sebanyak 2 perkara. Sebagian besar, yaitu sebanyak 87%, merupakan perkara yang berasal dari inisiatif KPPU. Persidangan perkara dugaan keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi tersebut terdiri dari 1. Pengambil alihan saham PT Sinar Mitra Sepadan Finance oleh Oryx Corporation, perkara nomor 16 KPPU strip M 2020. Kedua, pengambil alihan saham PT Wana Bakti Sukses Mineral oleh PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, perkara nomor 17 KPPU strip M 2020. Ketiga, pengambil alihan saham PT Indo Tirta Abadi oleh Jepsen and Jason Pta Ltd, perkara nomor 26 KPPU strip M 2020. Keempat, pengambil alihan saham PT Day Holdings Limited oleh Travel Circle International Mauritius Limited, perkara nomor 27 KPPU strip M 2020. Kelima, pengambil alihan saham PT Global Loket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, perkara nomor 30 KPPU strip M 2020. Nomor 6, pengambil alihan saham PT Tanjung Kreasi Parkway Industri oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk, perkara nomor 31 KPPU strip M 2020. Dan terakhir, ketujuh, pengambil alihan saham PT Karya Prima Agro Sejahtera oleh PT Dharma Satya Nusantara Tbk, yaitu perkara nomor 34 KPPU strip M 2020. Persidangan perkara dugaan persengkokolan tender, pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan atas berbagai pengadaan berikut. Pertama, pengadaan paket pekerjaan pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2018, yaitu perkara nomor 24 KPPU strip I 2020. Kedua, pengadaan paket pembangunan revetment dan pengurungan lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2017, perkara nomor 25 KPPU strip I 2020. Ketiga, pengadaan paket pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2018, perkara nomor 28 KPPU strip I 2020. Keempat, pengadaan paket pekerjaan Jalan Seisaren, Teluk Nilau, Senyerang, BTS Riau di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD tahun anggaran 2017, perkara nomor 32 KPPU strip I 2020. Yang kelima, pengadaan paket pekerjaan konstruksi jalan program percepatan paket 3
pelangan SP Pengantap 3 dan paket 4 pelangan SP Pengantap 4 pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat APBD tahun anggaran 2017-2018 perkara nomor 35 garis miring KPPU strip I garis miring 2020. Dan keenam, pengadaan paket rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN tahun anggaran 2019 perkara nomor 36 KPPU strip I garis miring 2020. Sementara persidangan atas perkara di luar persengkokolan tender terdiri dari beberapa perkara berikut. Pertama, dugaan pelanggaran pasal 19 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa bongkar muat barang di dermaga Yosudarso, Pelabuhan Ambon. Diduga kasus ini melibatkan perilaku PT Pelindo 4 Persero yang tidak memberikan kesempatan untuk PBM yang lain untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang di dermaga Yosudarso, Pelabuhan Ambon. Perkara nomor 29 garis miring KPPU strip L garis miring 2020. Dan kedua, dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan angkutan barang di laut untuk atau barang penting pada program tol laut tahun 2017 trayek Tanjung Perak, Wanci, Namlea, Wanci, Tanjung Perak, T1 dan Tanjung Perak, Kalabahi, Moa, Saumlaki, Moa, Kalabahi, Tanjung Perak atau T2. Perkara ini merupakan dugaan perilaku diskriminasi dalam angkutan program tol laut. Perkara nomor 33 garis miring KPPU strip L garis miring 2020. Lalu KPPU juga menangani kembali persidangan perkara dugaan pelanggaran pasal 19 huruf D praktek diskriminasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Persero (TBK) dalam penjualan tiket umroh rute menuju dan dari Jeddah dan atau Madinah pada tahapan pemeriksaan lanjutan. KPPU menilai bahwa tidak semua syarat dan kewajiban yang dicantumkan dalam Fakta Integritas dapat dipenuhi oleh PT Garuda Indonesia Persero (TBK). Untuk menambah khasanah informasi seputar persaingan usaha, Sobat Kompetisi bisa melihat infografisnya perkara-perkara tersebut tadi di Instagram KPPU @kppu_ri. Berita selanjutnya, pada tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional atau HPN yang tahun ini mengambil tema Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai akselerator perubahan. Landasan ideal Hari Pers Nasional ialah sinergi. Semoga tahun 2021 ini pers dapat mendukung langkah pemerintah dalam proses membangun Indonesia yang lebih maju, bangkit dari keterpurukan pandemik. Podcountry dan Sobat Kompetisi semuanya, sama-sama marilah mendoakan agar pers Indonesia selalu memberikan berita yang informatif, objektif, independen, dan tidak memihak. Dan juga pers Indonesia turut serta menjalankan peranannya dalam memberikan masukan-masukan yang membangun demi kemajuan bangsa. Semoga semakin berkembang dan amanah pers Indonesia. Kemudian diinformasikan juga kepada Sobat Kompetisi di seluruh Indonesia sekalian bahwa kembali KPPU akan mengadakan webinar bulan Februari kali ini. Dunia digital yang saat ini berkembang dengan pesat menjadi perhatian khusus bagi KPPU. Terdapat banyak isu dan permasalahan khususnya di sektor platform online di Indonesia yang harus sama-sama kita ketahui, termasuk bagaimana peran KPPU dalam pengawasan sektor ini. Sobat Kompetisi bisa mengikuti webinar bertajuk Persaingan Usaha di platform online yang akan menghadirkan para pakar ekonomi, praktisi dari marketplace, akademisi hingga dari regulator. Webinar tersebut akan diselenggarakan pada Selasa 16 Februari 2021 pukul 14.00 WIB. Selain gratis, Sobat Kompetisi nantinya juga akan mendapatkan EE Certificate. Segera daftarkan diri di link yang tertera pada Instagram resmi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini pula, Podcountry juga akan menginformasikan kepada Sobat Kompetisi dimanapun kalian berada mengenai
beberapa kegiatan KPPU Kanwil 3 Bandung di awal tahun 2021 ini. Kegiatan pertama, KPPU Kanwil 3 melakukan pemantauan harga daging sapi di Kota Bandung. KPPU Kantor Wilayah 3 Bandung melakukan pemantauan harga daging sapi di Rumah Potong Hewan atau RPH Ciroyom, Kota Bandung. Kegiatan tersebut berkaitan dengan terjadinya lonjakan harga daging sapi beberapa pekan terakhir di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kota Bandung. Pemantauan harga yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk memastikan bahwa harga yang terdapat di pasar merupakan harga yang normal dan tidak terjadi pengaturan harga maupun pasokan oleh pihak-pihak tertentu. Kunjungan ini disambut baik oleh Kepala UPT Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Endang Priyarta, beserta beberapa staf RPH Ciroyom. Dalam kegiatan diskusi tersebut diperoleh beberapa informasi terkait dengan perkembangan harga daging sapi di Kota Bandung, di mana dalam beberapa pekan terakhir, harga daging sapi di tingkat konsumen mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 per kilogram, berada di tingkat harga Rp120.000 per kilogram. Menurut Endang Priyarta, lonjakan harga daging sapi tersebut disebabkan oleh naiknya harga sapi indukan dari pedagang besar maupun perusahaan penggemukan sapi atau feedlotter. Endang Priyarta menyatakan bahwa proses rantai pasok daging sapi cukup panjang, mulai dari importir, feedlotter, masuk ke pedagang besar, kemudian ditampung oleh RPH, baru didistribusikan ke pasar sehingga ketika terjadi kenaikan harga dari importir maupun pedagang besar akan berdampak pada harga di tingkat konsumen. Pihaknya berharap agar tidak terdapat pihak-pihak terkait yang melakukan pengaturan harga maupun pasokan daging sapi yang dapat merugikan konsumen. Koordinasi dan diskusi seperti ini juga sangat penting dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat di sektor komoditas pangan. Kegiatan berikutnya yang dilakukan KPPU Kanwil 3 di awal tahun ini adalah kegiatan asistensi Kanwil 3 Bandung dalam proses pengadaan pangan di Jawa Barat. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jawa Barat, Dede Wahyudin, didampingi oleh Emma Analus dan Eki Sandi beserta perwakilan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau Biro Barjas Provinsi Jawa Barat, Iman Syah, pada hari Selasa 2 Februari 2021 mendatangi kantor wilayah 3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia untuk melakukan diskusi terkait dengan pengadaan beras yang ditujukan untuk cadangan pangan pokok daerah atau CPPD dan operasi pasar murah bersubsidi yang rencananya akan dilakukan pada bulan Ramadan tahun 2021 ini. Kedatangan DKPP dan Biro Barjas diterima oleh Ketua Kanwil 3 KPPU Bandung, Aru Armando, Kepala Bidang Administrasi Zulfikar, Analis Bidang Kajian dan Advokasi Sandra Destriani, dan staf Bidang Penegakan Hukum Rifki Darmawan. Dalam kegiatan tersebut, DKPP dan KPPU berdiskusi mengenai proses pengadaan pangan sebagaimana dijelaskan tadi. Selaku otoritas yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia, KPPU mempunyai tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan baik kepada pemerintah pusat dan atau daerah terkait kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Dalam diskusi ini, Aru Armando menyatakan jika peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membuka ruang pengadaan secara langsung di dalam situasi-situasi tertentu. Menurutnya, pihak KPPU dalam hal ini Kantor Wilayah 3 Bandung perlu melakukan kajian atas proses pengadaan pangan yang akan dilakukan. Salah satunya adalah kajian tentang aspek hukum pengadaan serta kajian mengenai badan usaha dalam wacana pengadaan ini. Aru Armando menjelaskan jika proses pengadaan sebaiknya tidak perlu dilakukan secara terburu-buru, apalagi waktu pengadaan tersebut masih lama. KPPU selanjutnya akan menunggu surat resmi berisi poin-poin pertanyaan diskusi dari DKPP agar bisa ditindaklanjuti dengan lebih cermat
sesuai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Sekian rangkuman berita sepekan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di minggu kedua bulan Februari 2021 ini. Ikuti terus berita mengenai persaingan usaha di laman resmi KPPU, kppu.go.id, dan Instagram resmi maupun Twitter resmi KPPU di @kppu_ri dan @kppu. Kompetisi untuk Indonesia Maju. Selalu sehat sobat kompetisi, dan sekali lagi kita tidak bosan-bosan mengingatkan untuk jangan lupa pakai masker.